Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, salatan wa salaman ala Rasulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa qala ta'ala wa qad rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidayni ihsana. Imma yablughanna 'indaka al-kibara ahaduhuma aw kilahuma wa la taqul lahumā uffin wa la tanharhumā wa qul lahumā qawlan karīmā. Iya, jadi ketemu ini tuh. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan karunia nikmatnya kepada kita, atas nikmat kesempatan, nikmat kekuatan zahir batin. Semoga kesempatan ini mampu kita gunakan sebaik-baiknya untuk mendekatkan diri kepada Allah dengan amalan-amalan salih. Allahumma inna nas'alukal jannah wa ma qarraba ilaiha min qawlin aw amalin. Ya Allah, aku memohon kepada Engkau surga dan apapun yang dapat mendekatkan kepadanya dari perkataan dan perbuatan. Wa na'udzubika minan nar wa ma qarraba ilaiha min qawlin aw amalin. Dan kami berlindung kepada Engkau dari neraka dan apa saja yang mendekatkan kepadanya dari perkataan dan perbuatan. Insyaallah kita akan melanjutkan kajian rutin kita masih dalam surat Al-Isra. Kemarin kita membahas tentang bagaimana surat Bani Israel ini mengisahkan tentang beberapa hal yang tampaknya semakin kesini belum ada tanda-tanda akan berhenti saling serang, dan banyak sekali ulama-ulama yang sudah menurunkan fatwa-fatwa, nasihat-nasihat terkait dengan bagaimana sikap yang harus dilakukan oleh kaum muslimin. Tentu ini perkara yang berat untuk dibahas ya. Karena di samping lemahnya kaum muslimin, barangkali Allah juga belum mentakdirkan. Tapi memahami konsep takdir ini harus hati-hati, jangan kemudian kita bersembunyi di balik alasan takdir seperti ini. Tetapi kalimat yang keluar dari para ulama untuk memboikot itu bukan mengharamkan ya. Karena nggak boleh mengharamkan barang yang halal, itu tidak boleh ya. Bahkan kalau kita mengharamkan sesuatu yang halal, itu salah satu tanda kekufuran. Memboikot itu sikap bukan untuk mengharamkan, tetapi sikap apa ya? Ya kalau zatnya itu enggak, tapi sikap kita, loyalitas atau keberpihakan ini. Jadi ini boleh. Seandainya kita tidak suka dengan seseorang, kemudian kita tidak suka dengan pemberiannya, ya,
kemudian kita tidak suka dengan belanja kepadanya karena orang tersebut itu kita tidak sukai, itu namanya boikot. Kalau barangnya itu kalau memang halal ya halal. Ya, banyak ayat yang menjelaskan tentang makanan ahli kitab itu halal. Tapi dalam hal seperti ini, situasi seperti ini, kita boikot itu dalam arti kita ingin ya mempersempit ruang gerak, kita ingin melemahkan. Karena kalau diberi kekuatan justru akan digunakan untuk melakukan serangan kepada kebaikan. Ya kita hanya mampu juga berdoa untuk kebaikan kita semuanya. Dan tentu orang-orang Palestina juga harus bersabar. Ya, harus bersabar. Allah meneguhkan wasabir aqdamana. Ya. Allahumma anzil alaina sabra. Orang mau perang itu doanya itu Allahumma anzil alaina sabra. Ya Allah mengerahkan kepada kami kesabaran. Kita masuk di dalam surat Al-Isra ayat 23. Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu. Dan ini Allah telah mewajibkan, telah menetapkan hukum kepada kita semuanya. Janganlah kita itu mengabdi, jangan anta'budu, menyembah illa iyyahu, kecuali hanya kepada Allah. Ada dua video yang saya garis bawahi terkait dengan Palestina ini yang di-share oleh bagian kaum muslimin. Yang pertama, doa seorang ulama di makam Salahuddin Al-Ayyubi. Di dalam doa tersebut tersebut kalimat, wahai Salahuddin Al-Ayyubi, mohonlah kepada Allah supaya Allah menolong kami. Saya agak kurang nyaman gitu mendengar ketika ada seseorang yang berdialog dengan orang yang sudah meninggal. Gak serap. Nah, ya ini bukan berarti abdari atau apa, bukan, tetapi semua bisa keliru, tergelincir, semua bisa salah, kecuali adalah Nabi Muhammad SAW yang nggak bisa salah. Salahnya pun telah diakui. Tapi kalau ulama manusia biasa bisa saja salah. Itu, wahai Salahuddin Al-Ayyubi, mohonkanlah kepada tawasul. Nah, tawasulnya itu kalau sudah sama orang yang meninggal tidak boleh. Ya mungkin ilmunya belum sampai ke saya atau seperti apa, ya, tapi tawasul kepada orang yang sudah meninggal tidak. Nah, satu lagi, doa atau permohonan, ya, para korban itu mengatakan kepada berdoanya itu kalimatnya begitu. Ya Rasulullah, dengarkanlah, umatmu tidak membantu kami. Umatmu tidak membantu kami. Umatmu mendiamkan kami. Kita dibilang seperti itu, dilaporkannya kepada Nabi. Nah, ini masih terjadi di sana. Maka secara adil saya sampaikan bahwa mungkin Allah ta'budu illa iyyah itu belum benar-benar clear. Maaf ya, bukan bagi mengenal, tapi dengan kalimat-kalimat yang muncul ini kalau kita timbang dengan kitab tauhid, tidak seret saja lah gitu kan. Ya Muhammad, umatmu tidak lagi mempedulikan saudaranya kami di sini. Nah, kenapa nggak kepada Allah itu doanya? Nah, tawasulnya itu kepada Nabi Muhammad, kepada Imam Salahuddin Al-Ayyubi. Ya memang ini adalah
Tentu orang-orang soleh ya. Ya, bahkan Nabi sendiri. Tapi kenapa kalimatnya itu diksinya gitu ya, itu pilihan katanya itu seperti itu. Ya sudah, berdoa saja kepada Allah, ya Allah berikan kami kesabaran, atau bukakanlah pintu saudara kami sesama muslim untuk tergerak membantu kami. Itu kan lebih jelas gitu kan, daripada ya Rasulullah umatmu ini udah lagi nggak memperdulikan saudaranya, kami saudaranya. Memang kalimat ini indah ya, tapi nggak kesel, saking keselnya mungkin. Nah, kita juga nggak mengetahui psikologi masa di sana seperti apa ya. Mungkin kita bisanya juga cuma Ainal Arab. Tapi saya sudah dapatkan juga video yang membantah mereka. Sudah ada video. Jadi membantah. Kenapa kalian berteriak-teriak di mana Arab? Kami bukan nggak ingin membantu kalian. Ini kalimat ini untuk memecah belah. Memang dimunculkan ini dari sana sendiri gitu ya. Saya nggak sempat ngumpulin video-video itu karena banyak sekali. Ya minimal perjuangan saya itu hanya nonton videonya saja lah. Tapi kalau yang serem-serem juga saya nggak sanggup. Ya. Nah, kenapa Allah belum memberikan kemerdekaan di sana? Barangkali ya dengan indikasi tadi ketauhidan di sana itu belum benar-benar clear. Mungkin ada manhaj-manhaj tertentu yang kemudian diviralkan dan ini terlepas daripada kita nggak ada urusan ya dengan walak wal baraknya. Kita harus clear bahwa ketika kita membela saudara kita harus bela. Saya kasih contoh saja. Misalnya gini, ketika Muawiyah bin Abi Sufyan itu sedang konflik dengan Ali bin Abi Thalib, dua orang sahabat mulia radhiyallahu anhuma, itu Kaisar Romawi. Ya, Kaisar Romawi itu menawarkan kepada Muawiyah, "Ya Muawiyah, kalau kamu mau saya bisa membawakan kepala Ali ke hadapan, kalau kamu mau." Jadi istilahnya mengambil kesempatan dari konflik sesama muslim. Artinya gini, ketika kita sedang mengkritisi kondisi sesama muslim ini bukan berarti kita ingin konflik dengan mereka, bukan. Karena kita sayang, menyayangkan. Gitu. Kita bukan berarti apa-apa, wallahi tidak ada niat apapun, tetapi kita hanya murni saling watawasau bil haq watawasau bis sabr. Bahwa kalimat seperti itu akan membahayakan akidah atau. Nah, apa kata Muawiyah waktu itu? Dia menjawab, "Diam kamu, ya, diamlah kamu. Ini urusan kami saudara." Sahabat Ali dan sahabat Muawiyah itu perang. Di pihak Muawiyah ada Amr bin As, di pihak sahabat Ali ada Abu Musa al-Ash'ari. Semua sahabat-sahabat dekat Nabi, semua orang soleh, semua ahli surga. Tapi perang, konflik. Nah, kemudian ketika ini akan dimanfaatkan oleh siapa? Orang-orang Syam, orang-orang Romawi. Apa jawab Muawiyah? Kamu diam. Ini urusan, ya, urusan. Bahkan aku malah yang akan memenggal kepalamu nanti. Jadi jangan disamakan, kita saudara, jangan disamakan. Kalau kamu nggak mencabut ucapanmu tadi, aku akan kirimkan pasukan sebanyak yang kepalanya. Barisan pertama itu sampai ke Romawi dan ekornya belum habis, masih di Palestina, masih di Madinah. Nah, ini sikap sahabat Muawiyah. Jangan campuri urusan perbedaan atau perselisihan pendapat antara kami. Ya, ini sesama muslim. Nah, di sini dijelaskan wa qadara rabbuka alla ta'budu illa iyyah, ya. Allah telah mewajibkan atau menghukumkan janganlah engkau mensekutukan Allah. Ya, janganlah menyembah segala sesuatu selain Allah. Menyembah itu maknanya banyak. Ya. Innal hamdalillah nahmaduhu, memuji, wa nasta'inuhu, memohon pertolongan, wa nastaghfiruhu, memohon ampun.
Wa na'udzubillahi min syururi, dan berdoa dari keburukan hawa nafsu. Wa min sayyiati a'malin, dan berburuknya perbuatan. Itu untuk alamatnya kepada Allah semua, enggak usah mampir-mampir. Maka ini dibaca terus oleh Nabi, innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzubillah. Itu semuanya berdoa mohon perlindungan, meminta kepada Allah semua. Tidak kepada Salahuddin Al-Ayyubi, tidak kepada, bahkan kepada Nabi, bahkan kepada malaikat sekali. Nah, ini clear, kita harus clear bahwa semua itu hanya alamatnya kepada Allah kalau terkait dengan doa-doa, permohonan-permohonan, laporan-laporan. Doa itu ad-doa, artinya menyeru. Maaf ya, saya sudah pernah membahas dalam kajian saya waktu jadi santri, membahas bahwa saya ditanya apa yang disebut dengan doa. Doa itu adalah mengajak bicara kepada yang tidak hadir, itu namanya doa. Saya dulu masih sering dengar istri saya kalau lagi sakit itu nyeluk-nyeluk, manggil-manggil ibunya. Aduh, sakit bu, aku gak boleh aduh bu. Ya Allah, ibumu gak dengar bilangnya. Aduh biung, gak boleh. Itu doa namanya. Aduh biung. Ya Allah, kecuali kalau ibunya di hadapan kita, bu ini sakit boleh. Dokter ini saya yang sakit sini ya boleh. Hadir. Yang ghaib tidak boleh, yang tidak hadir tidak boleh. Bu, saya kangen. Ya kalau nelpon tidak masalah. Bu, saya kangen. Nelpon maklum, mafhum, nggak apa-apa boleh. Tapi kalau nggak bertemu nggak boleh langsung. Ya Salahuddin, apa kalimatnya? Atau malaikat, pokoknya enggak boleh langsung ke Allah. Ini penting ya. Wa qadara rabbuka alla ta'budu illa iyyah. Ini di surat Al-Isra. Yang kedua, wa bil walidaini ihsana. Nah ini. Kita kalau berbicara tentang jihad, ya, berbakti kepada kedua orang tua itu jihad. Saya sebutkan ya macam-macam jihad. Berbakti kepada kedua orang tua, tolakul ilmi, itu jihad. Seorang istri mengabdikan diri kepada suami dalam ketaatan, melayani, masak, pokoknya ngurus rumah tangga, ngurus anak, itu jihadnya seorang wanita. Mempertahankan harta milik kita, itu jihad. Jihad itu banyak. Berbakti kepada orang tua juga jihad. Nabi pernah dilapori ada seorang pemuda ingin ikut jihad, ingin ikut perang. Ditanya, kamu masih punya orang tua? Masih. Pulang, urus orang tuamu, itu jihad. Tapi ini bukan kemudian kita itu jangan mainan ya. Misalnya gini, aduh aku gak jihad kenapa masih ada orang tua. Jangan seperti itu. Artinya ini dipahami secara adil. Ya kita nggak ikut perang ya karena masih urus orang tua. Oke itu betul, tapi itu jangan kemudian dijadikan alasan atau gitu ya. Pokoknya ini dibuat pas saja lah, jangan sampai itu keliru gitu. Nah artinya hak orang tua terhadap anak itu sangat besar sekali, sehingga di sini tidak ada jarak antara mengabdi kepada Allah, menyembah Allah, ya, tidak mensekutukan Allah, langsung di bawahnya itu, ya kan, langsung di bawahnya itu wabil walidaini ihsana, dan kepada kedua orang tua berbuat baiklah. Jadi tidak pandang bulu ini mau orang tuanya itu masih kafir atau apapun kondisinya, tetap tidak ada pengecualian. Berbuat baiklah kepada kedua orang tua, ihsan. Tetap menyayangi mereka, tetap banyak hal yang terkait dengan kebaikan kepada orang tua. Saya ambilkan contoh begini jamaah sekalian. Ayat-ayat ini bakti kepada kedua orang tua itu kalau di Palestina luar biasa. Anak-anak Palestina itu kalau jam orang tuanya pulang kerja, bapaknya itu mereka sudah berdiri di pintu. Kemudian
kemudian dicium bapaknya pulang itu anak-anaknya. Ini kultur di sana, yang dididik di sana begitu. Langsung ayah dicium semuanya, langsung dibawa ke kamar mandi, ayahnya itu dicuci kakinya. Cuci kakinya disambut sambil ngobrol gimana tadi kamu belajar apa, terus ada ngobrol seperti itu. Didikan di sana seperti wabil walidain ihsan. Anak-anak sana punya kultur begitu. Sepulang orang tuanya kerja itu mencuci kaki orang tuanya. Tanda apa ya? Sebagai sebuah simbol kehormatan. Kaos kaki sepatunya itu udah pokoknya ayahnya duduk, udah anaknya itu yang ngerti kalau dia punya anaknya. Kulturnya seperti itu. Nah, saya akan bawakan contoh cerita ini pernah terjadi, kisah nyata. Ini pernah viral di media massa di Saudi Arabia, tepatnya di Riyadh, di kota Riyadh. Ada kisah, ada seorang janda punya 2 anak, laki-laki semua anaknya. Tampaknya keluarga ini tidak atau bukan keluarga yang kaya, karena mereka ngontrak apartemen. Ngontrak apartemen di sana itu setahun atau sebulan itu sekitar 25 juta. Sama di Jakarta sama. Di Jakarta itu apartemen sekitar 25 juta. Saya tahu apartemennya Prof. Warsito di sana. Saya pernah mampir, saya tanya ini berapa nyewanya? 25 juta sebulan. Prof. Warsito. Tapi yang bayar bukan saya, Pak Roman, negara yang bayar. Saya yang asisten menteri kok. Nah, 2 anaknya itu anak yang bareng, anak yang sulung itu pekerjaannya supir taksi. Sementara adiknya masih sekolah, ya belum kerja di rumah. Nah, satu hari ibunya ini sedang bersih-bersih kamar anaknya. Ditebah-tebah gitu, kemudian di bawah bantal menemukan kresek hitam. Ya, kresek hitam. Kemudian nggak berpikir panjang, kemudian ibu tadi membakar kresek itu. Sambil ngoceh-ngoceh, ya maaf bahasa saya ini, sambil ngedumel. Anak-anak ini sudah dibilangin kalau ada waktu kosong jangan main kartu, baca Al-Quran. Ini masih dablek, masih bener apa main kartu. Dibakarlah itu kresek warnanya. Nah, kemudian tidak lama kemudian setelah beres semua, anak laki-laki yang bungsu ini nyari kresek hitam tadi itu di mana. Kemudian tanya, Bu, Umi di mana plastik hitam di bawah bantal? Sudah Umi bakar. Umi udah sampaikan kepada kamu, nak, kalau ada waktu kosong baca Al-Quran, jangan buang-buang waktu, baca Al-Quran. Jangan kamu ulangi lagi main kartu sama kakak. Karena memang beberapa hari yang lalu itu kepergok selalu anaknya 2 itu suka mainan kartu. Jadi Riyadh ada kartu juga, tapi pakai huruf Arab berhijaiyah. Nah, anaknya ini kaget, waduh dibakar. Tapi dia diam, karena dia harus ngomong gitu sama kakaknya. Ya, karena apa? Kresek hitam itu isinya duit yang mau buat bayar apartemen, sewa apartemen. Ibunya masih menyangka anaknya itu masih mainan. Diam anak ini. Ini kita berhenti di sini dulu. Kalau seandainya itu kita, apa kira-kira yang akan kita ucapkan sama ibu? Mungkin nggak marah kita. Itu duit. Apalagi duit itu kakak yang ngumpulin dari tiap hari narik taksi, kumpulin sedikit-sedikit itu buat bayar kontrakan. Gitu kan kira-kira. Nah, anak ini cerdas ya. Kalau itu diucapkan, pasti ibunya nyesel kan? Nyesel juga, merasa bersalah, betul? Tapi anak ini diam. Anak ini malah bilang begitu, ibu, aku nggak akan main kartu lagi. Bilang begitu, aku nggak akan main kartu lagi. Dia nggak pernah membahas isi kresek hitamnya itu duit, nggak pernah dibahas. Saya kalau
ceritakan ini, meskipun sudah berulang-ulang kali saya ceritakan, kadang-kadang saya sampai melo ya, tapi saya tahan-tahan aja. Dari sampai sini aja saya udah pengen nangis sebenarnya. Enjoy aja lah. Bismillah. Kemudian anak ini menunggu kakaknya, mencari kakaknya, mencari. Akhirnya ketemu, ya kan? Ketemu. Kak, ibu menyangka kita masih suka mainan kartu. Terus kakak tahu kan duit yang dititipin ke saya kemarin itu tak taruh di bawah bantal, sudah dibakar sama ibu. Ibu nggak tahu itu isinya duit. Ibu tahunya itu kartu. Terus kamu gimana? Kamu marah? Enggak. Saya justru cerita sama kakak itu biar kakak juga, apa pendapatmu? Apa kita ngomong sama ibu bahwa itu duit? Apa kata kakaknya? Jangan ngomong. Kamu udah benar. Ya, kamu udah benar deh. Kita sepakat gak usah ngomong. Udah biarkan. Ibu sesuai dengan prasangkanya. Kita diam saja. Nanti uang bisa kita cari lagi. Kata kakaknya. Loh kok begitu kak? Ibu kita itu salah kepada kita baru sekali ini. Masa mau kita klarifikasi? Sementara kita berapa kali salah. Kita sampai usia dewasa berapa ribu kali kita berbuat kesalahan kepada ibu kita. Ibu kita gak pernah menghukum kita, ibu kita gak pernah menyalahkan kita. Masa dia salah sekali ini mau kita salahkan? Itu jawaban atau diskusi mereka, anak dua ini. Ini kisahnya nyata. Terjadi di Riau. Nah, ini saya kadang senang sekali baca ini, luar biasa kecerdasan dalam hal mengelola emosi, mengelola akhlak, bakti kepada kedua orang. Pak ketemu jalan seperti ini. Kita maaf ya bu, saya lah nggak usah kita. Maaf itu kayaknya salah, sering kayak gitu. Mama ini gimana, ya kan? Ibu ini gimana? Nah, pokoknya gitu lah. Kita itu ada asal sebenarnya nggak salah. Ngingetin kesalahan itu bukan salah, tapi ini tidak diambil ketika yang bersalah adalah orang tua. Cara mengingatkan kesalahan, ya kesalahan-kesalahan yang dalam arti tidak terkait dengan ketauhidan ibadah ya. Tentu yang terkait dengan muamalah-muamalah. Ya, barang-barang kita, aduh bu kenapa dibuang, aduh bu kenapa begini, kenapa begitu. Nah ini loh ya. Kecerdasan anak ini dalam mengijawetahkan baktinya kepada kedua orang tua. Ada sebuah kisah lagi, ini cicitnya Nabi Muhammad SAW itu ya anaknya Husain, anaknya Sayyidina Husain. Di dalam riwayat disebutkan, saya lupa namanya. Kalau nggak salah saya baca itu namanya Husain juga. Husain itu punya anak juga yang namanya Husain atau Hasan ya, kata Hasan. Si Hasan atau Husain ini, tapi bukan Hasan Husain cucu Nabi, udah ke tingkat anaknya lagi. Itu pernah berkata begini, seumur hidupku aku tidak pernah mau makan satu meja dengan ibuku. Aku tidak pernah makan satu meja dengan ibu. Ketika ditanya kenapa, ya, kalau sekarang Habib, kenapa Habib kok gak pernah mau makan satu meja dengan ibu? Habib, karena aku tidak mau memakan makanan yang sudah dilirik oleh ibuku. Memakan makanan yang sudah dilirik oleh maka dia nggak mau makan bareng sama ibunya itu. Bukan karena apa-apa, dia nggak ingin memakan makanan yang sudah dilirik sama ibunya. Belum mau dimakan, belum diambil, belum dicuk, dilirik saja itu udah nggak mau. Mana ada makanan satu meja yang nggak dilirik? Nggak ada. Lalu bagaimana kita? Kadang-kadang ini udah diumpetin aja dicari ketemu. Bagaimana ini kan kecerdasan. Bagaimana membangun akhlak. Nah inilah yang namanya jihad.
Gampang kan jihad seperti ini? Nggak ketemu kita jalan untuk sesuatu yang, maka misalkan ada Uwais Al-Qarni yang mau menggendong ibunya dari Yaman ke Mekah, itu gimana ceritanya? Dan prosesnya tidak semudah itu. Uwais Al-Qarni itu pernah minta izin waktu Nabi Muhammad itu masih masih hidup. Uwais Al-Qarni itu hidup di sejaman dengan Nabi. Minta izin sama ibunya, Bu, saya ingin menemui Nabi Muhammad SAW. Diizinkan, ya sudah, ibu izinkan. Berjalan 1 bulan berangkat, 1 bulan pulang. Sampai di Masjid Nabawi beliau tanya, mana Nabi Muhammad? Oh, lagi keluar kota, nggak ketemu. Lagi tidak di kota Madinah, waktu itu nggak ada janjian hampir masalahnya. Masih perjalanan 1 bulan nggak ketemu. Akhirnya begini, ya kalau kamu mau menunggu, mungkin nggak lama lagi Rasul pulang. Enggak, terima kasih. Saya sebenarnya kalau nggak ada ibuku di rumah yang ngurusin, karena beliau buta dan lumpuh. Kalau saya nggak mikir ibuku, pasti tak tunggu Nabi Muhammad. Saya akan temui, tapi saya lebih mengutamakan ibu. Bayangkan Pak, lebih mengutamakan orang tua daripada bertemu dengan Nabi. Itu masalah. Baru nanti yang kedua kesana lagi, ya Nabi sudah waktu itu sama ibunya dibawa. Nabi saja belum pernah ketemu yang namanya Uwais, tapi sudah dapat wahyu. Siapapun kalian, para sahabatku, termasuk ada Umar, kalau kamu nanti ketemu Uwais, mintalah doa kepadanya, minta didoakan sama Uwais, karena doanya anak ini nggak pernah ditolak. Berangkat aja sama ibunya, viral di sana, ditemui orang banyak, doakan. Yang didoakan, termasuk sahabat Umar, doakan. Pulang kampung, viral lagi. Sebelumnya nggak viral. Uwais Al-Qarni sebelumnya nggak ada yang tahu. Ya, karena orang-orang itu beritanya menyebar, yang namanya Uwais, orang kampung kita itu di sana itu jadi idola atau jadi viral lah gitu. Ya kita berbondong-bondong. Uwais akhirnya mengambil sikap untuk menjauh dari setelah ibunya meninggal. Ya Uwais itu nggak diketahui kemana ceritanya Pak. Uwais itu menghilang. Uwais tidak mau ditemui orang. Karena apa? Ini bahaya. Kalau saya viral begitu, ada orang minta saya doakan betul itu. Uwais itu enggak. Karena apa? Ini bukan berarti dia tidak ingin apa gitu, tapi dia tidak ingin nanti membelokkan akidah umat. Kasus pencopotan Khalid bin Walid dari panglima perang oleh Umar bin Khattab, itu Khalid bertanya, ya Umar, salahku apa? Kok engkau copot saya? Salahku apa? Khalid, kamu gak punya salah sedikit pun di hadapan saya. Saya hanya ingin nanti membantu kamu ketika di akhirat. Kamu di hadapan Umar saja kamu gak bisa berbuat apa-apa, apalagi di hadapan Allah. Maka saya copot kamu. Karena masyarakat ini sudah mulai apa-apa Khalid. Ya kalau nggak ada Khalid, ini kalau bukan Khalid, bahayanya nih. Maka saya copot kamu. Oh, kalau begitu, sampai tahu apa? Paham. Bukan kemudian protes. buat berdiri. Gimana nanti kalau saya kan yang paling ini, paling itu, paling berpengalaman, paling senior, paling macam-macam. Tidak ada ucapan seperti itu. Demi akidah ditinggalkan jabatan. Khalid bin Walid. Dan apakah kemudian Khalid bin Walid berpangku tangan? Enggak, ikut perang. Tapi bukan sebagai panglima, sebagai prajurit biasa. Nah itu. Jadi istilahnya dari habis pimpinan pusat ke pimpinan kantin, tidak masalah. Jadi anggota kita tetap, karena sudah diajari sama Umar itu. Di hadapan Umar saja kamu nggak bisa berbuat apa-apa.
apalagi nanti di hadapan Allah. Dan Khalid nanti meninggalnya pun ketika tidur di rumah, bukan karena perang. Karena Khalid itu sudah dapat gelar Saifullah, pedangnya Allah. Maka kenapa Khalid itu yang ratusan kali perang dan gak pernah kalah? Ketika perang Uhud, Khalid itu masih di barisan Quraisy. Ketika perang Uhud, ada dua pasukan besar, yang satu ada nabinya yang kalah karena di sini ada Khalid. Itu kira-kira begitu. Khalid itu luar biasa, fenomenal. Tambah lagi nanti ketika beliau itu mengambil rambutnya Nabi, kemudian ditaruh di pecinya itu. Nah, itu yang kemudian Allah memberikan keberkahan dan perangnya nggak pernah kalah. Meninggalnya kok malah di rumah ketika tidur. Menang dulu, nggak mati. Saya selesaikan dikit lagi. Maka kemudian para ulama menjelaskan karena Khalid adalah Saifullah, pedang Allah. Allah tidak ingin pedangnya itu patah di tangan musuh. Tidak ingin pedangnya itu patah di tangan musuhnya. Allah Ta'ala. Berkenaan dengan Palestina ini kan, apa kira-kira yang bisa kita perbuat untuk mereka? Yang jelas kita nggak mungkin membantu dia, kita datang. Ini ada permintaan ini dari pimpinan Hizbullah Syed Hasan Nasrullah memohon kepada umat Islam untuk saat-saat ini, karena mungkin jangan-jangan malamnya atau tadi malam itu jalur Gaza itu akan ditempur habis oleh Israel selama 24 jam dengan akibat konferensi Oki di Turki kemarin itu. Nah, ini kita disuruh baca. Kenapa bacanya bacaan ini? Yang pertama Al-Baqarah 26-27 dan kemudian Yunus 85, iya 26-27 dan Yunus 85-86-88. Dan bacaan-bacaan lain yang La ilaha illallah, ini La ilaha illallah anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin, astagfirullah wa ni'mal wakil. Ini dimohonkan kita umat Islam untuk, ya kalau nggak bisa kita bantu dengan itu, dengan doa dan bacaan Al-Quran saya sebutkan tadi. Baik, ya ini bukan mantra-mantra ya, tetapi memang ada ayat-ayat yang bisa kita pilih untuk berdoa. Satu, kemudian juga ada ayat-ayat yang kita pilih untuk menenangkan hati, menenangkan hati. Kemudian ada ayat-ayat yang kita gunakan untuk berdoa tentunya. Begini ya mas sekalian, perkara ini bukan perkara yang sempit, ya, bukan saklek. Islam bisa saja. Saya sudah sering mengatakan, kalau Islam sudah mengultimatum bahwa kita perang selesai, dunia itu akhirnya habis. Israel itu habis. Pasti menang Islam. Ya. Maka termasuk beberapa ulama yang mengklarifikasi, sabar, jangan nyalahin Arab, jangan nyalahin orang Indonesia dulu. Ya. Ini ada prosesnya. Tentu kebijakan ini bukan ini. Kita bersama bukan berarti gak ingin bantu, bukan sama sekali. Karena apa ya? Orang yang iman kita belum siap. Karena begini, kata Nabi, yang akan memerangi Bani Israel itu adalah orang yang kualitas imannya seperti iman para sahabat. Dan kita sholat subuh aja belum penuh. Itu kan, kita merangin produknya aja kita masih mikir-mikir, masih kontroversi, macam-macam. Kita disuruh, saya sampaikan kemarin, oke, akidah kita sudah bagus, ibadah sudah bagus, muamalahnya seperti apa? Apakah iya orang karakternya kayak saya, kayak kita ini, maaf sekali ya, yang masih kalau nggak ada bank aja nggak bisa hidup seolah-olah gitu. Itu kok mau perang gimana gitu? Insya Allah. Kemudian di Mekah Madinah itu kan tempat umroh, tempat haji. Pertimbangannya itu luas sekali. Bukan karena jihad itu dalam Islam nyeneng nih, pasti seneng. Kalau misalkan sudah disepakati nih Imam Mahdi gitu, tapi prosesnya belum, saya rasa belum. Dan insya Allah yang akan menjaga Palestina, akan menjaga.
mau dibombardir seperti apa. Palestina itu sudah digariskan nasibnya. Gitu ya. Ya kita paling bisa mendoakan seperti itu. Belum ada satupun ulama yang berani memultimatum atau memutuskan fatwa seruan jihad, belum ada. Bukan berarti mereka bodoh, bukan mereka tanpa ilmu, bukan. Justru dengan ilmu mereka belum berani memanfaatkan. Ada saatnya. Bukan kita menunggu saatnya, itu juga bukan sebenarnya. Ini wa makaru wa makarullah wallahu khairul makirin. Coba kita berjihad di arena ini tadi. Di dalam surat Al-Isra berjihad bagaimana kita sudah baik belum hubungan sama orang tua. Kalau belum baik, karena kami pulang dulu, berbuatlah baik. Karena itu pintu surga itu di orang tua itu yang paling lebar. Jihad itu gampang, jual sewu ya. Sulit memang, tapi dalam perkara ini lebih mudah. Apalagi yang mau nganggur-nganggur, jublu-jublu itu, suruh perang, semangat. Hari ini mereka nunggu-nunggu itu. Iya, nunggu-nunggu itu. Maaf ya, orang-orang maaf kalau orang-orang khawarij itu nunggu-nunggu gitu. Senang itu tak dulu. Tapi Allah alam kalau udah sampai di sana berani apa nggak ngadep impor? Jangan-jangan gini loh. Karena kita la ilaha illallahnya mungkin belum kita murnikan. Saya berpendapat bukan pendapat pribadi. Saya rangkum dari ceramah-ceramah. Ya jihad kita coba ngaji aja dulu lah. Jangan-jangan yang malas ngaji itu, ya malas jihad. Lalu ngaji aja nggak mau kok. Mau ngomongin jihad, mau jihad pakai apa mereka? Kena paspor tangannya sebelah gimana? Kalau nggak mati ya, malah semuanya nyesel kayak kesana. Tidak sedikit loh. Setelah sahabat yang mau diajak perang Badar itu yang berpaling itu berapa ratus? Keyakinan itu mati di sana, mati sahih itu. Iya, tapi mati sahih itu nggak gampang. Ada ilmunya, ada tahapannya. Ada 15 tahapan kata Imam Qayyim. Ada 15 tahapan. Dan satunya aja kita belum mudah. Maaf sekali. Tetap kita doakan saudara kita doakan. Saya sampaikan waladina hajaru wa ukhriju min diyarihim wa qatalu aw qutilu la ukaffiranna anhum sayyi'atihim. Wah, mereka itu sudah lebih bagus nasibnya dari kita. Betul. Insyaallah yang meninggal itu sudah sedia Allah dalam surat Al-Imran. Allah tutup kesalahan mereka, Allah ampuni dosa mereka, Allah masukkan ke dalam surga yang mengalir sungai-sungai di bawahnya. Sawaban min indillah wallahu indahu husnul sawab. Subhanallah wa bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.